Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najifat Hayu Masyun dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan kronologi runtuhnya dinasti Turki Utsmani. Islam pernah mencatat kejayaannya yang dimulai dari masa setelah Nabi hijrah ke Madinah, masa Khulafa Rasyidin, dan masa kekhalifahan dinasti. Kekhalifahan Islam berakhir seiring runtuhnya Utsmaniyah atau dikenal dengan Kesultanan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. The Great War in the Middle East 1914 sampai 1920. Kekalahan pertama berasal dari kerajaan Italia, yaitu dari Perang Italo-Turki yang berlangsung pada 29 September 1911 sampai 18 Oktober 1912. Nama lainnya adalah Perang Tripolitania, merujuk pada lokasi peperangan yakni ibu kota Libya modern dan sekitarnya. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal yaitu 1. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatkan kriminalitas, merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Yang kedua, heterogenitas penduduk menyebabkan kurangnya rasa persatuan. Terlebih, Utsmani merupakan kerajaan yang coraknya militer, padahal militerisme diakui sangat sulit untuk membentuk suatu persatuan. Kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Sangat disayangkan pula bila kehidupan istana jauh dari nilai-nilai keislaman. Justru sikap bermegah-megahan dan istimewa serta memboroskan uang terjadi pula di kerajaan Turki Utsmani. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan harta dan peperangan Turki mengalami kekalahan terus-menerus. Faktor-faktor secara eksternal yaitu 1. Timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Maka, walaupun kerajaan Utsmani memperlakukan mereka sebaik mungkin, namun dalam benak mereka tetap saja bila Utsmani adalah penjajah yang datang menyerbu dan menguasai wilayah mereka. Dimulailah usaha untuk melepaskan diri dari pemerintahan Utsmani. Di Mesir misalnya, Yenisari justru bekerja sama dengan dinasti Mamalik dan akhirnya berhasil merebut kembali wilayah Mesir pada tahun 1772 Masehi hingga kedatangan Napoleon pada 1789 Masehi. Lalu ada gerakan Wahhabisme di tanah Arab yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang bekerja sama dengan keluarga Saud dan akhirnya berhasil memukul mundur kekuasaan Turki dengan bantuan tentara Inggris. Yang ketiga, pengaruh kehidupan barat yang masuk ke istana. Penyimpangan orientasi mereka ini membuat terlena dengan keluasan wilayah sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Berbeda dengan bangsa Eropa yang telah mengungguli mereka, kemunduran kerajaan Turki Utsmani ini terlihat dari bagian-bagian wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Ini mulai tergerak dengan merubah kehidupannya menjadi yang lebih baik dan muncullah paham kapitalisme individual sehingga sebagian mereka ingin melepaskan diri. Tampaknya pengaruh barat mulai mendapatkan hasil dengan kelemahan kerajaan Turki ini dan terlahir paham-paham yang ingin membebaskan sehingga paham Turki sendiri tidak dapat menghalangi mereka.